Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hisnul Arif dan Bung Rocky Gerung. Ini kita ketemu di hari Kamis ya, tanggal 12 Januari 2023 dan kemarin Presiden Jokowi menerbitkan kepres tentang semacam pengakuan terhadap pemerintah adanya pelanggaran HAM di masa lalu dan ini luar biasa Bung Rocky karena yang disebut itu di dalam kepres itu ada 12 pelanggaran HAM ya di masa lalu ya. Ini lebih akurat, supaya akurat saya baca saja ya. Berikut daftar pelanggaran HAM masa lalu yang diakui oleh Presiden Jokowi. Pertama itu peristiwa 1965-66 ini yang kita kenal dengan G13 PKI, penembakan misterius 9882-985 ini juga luar biasa. Peristiwa Talang Sari Lampung. Nah, ini menarik karena kebetulan saya ikut langsung meliput ini peristiwa di Talang Sari. Ada peristiwa rumah gedong rumah gedong dan pos statis di Aceh 88 juga saya melakukan peliputan di wilayah-wilayah ini. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 9798, kerusuhan Mei 98, Sri Sakti Semanggi 12 9899, pembunuhan dukun santet. Nah, ini saya kira Banyuwangi ya, Bung Rocky ya. 9899. Peristiwa Simpang KAA di Aceh 99 dan peristiwa Wasior di Papua 2001 2002, peristiwa Wamena 2003 dan peristiwa Jambu Kepok Aceh 2003. Ini cukup banyak dan tapi di sini kelihatannya peristiwa 948 ya, yang Madiun tidak masuk di sini. Oke, ini apa implikasi dari pemerintah dari keputusan pemerintah ini dan saya yakin ini salah satunya mungkin akan jadi kontroversi itu ya. Itu soal 65 ya, saya kira peristiwa G13 PKI. Saya melihat bahwa urgensi ini udah dari awal reformasi, karena itu agenda yang diminta oleh rakyat waktu itu untuk tuntaskan seluruh aspek bernegara yang di dalamnya ada cacat hak asasi manusia. Tentu itu menyangkut beberapa rejim tuh, dari Bung Karno, Pak Harto, berlanjut terus. Jadi implikasinya kita mau lihat apa efeknya bagi tahun politik Indonesia itu. Kalau kita hubungkan dengan keadaan ada eskalasi kekerasan di Papua dan sekarang ada, jadi kelihatan ada urgensi di situ tuh. Nah, kalau soal peristiwa 65 itu pasti ada tekanan internasional dan itu yang selalu dijadikan alasan kenapa Indonesia menunda atau bukan sekedar menunda tapi mencari wajah bijak dari penyelesaian itu. Bahwa Gus Dur bahkan udah pernah minta maaf, tapi itu secara personal. Bahwa di awal reformasi juga ada upaya untuk menyelenggarakan semacam panel yang tidak bersifat yudisial untuk ganti rugi. Tetapi karena dia soal HAM, maka ada semacam doktrin dalam hukum internasional bahwa dia mesti diproses melalui pengadilan yang bahkan ada dimensi internasionalnya. Apalagi kalau 65 itu kan ada aspek CIA, ada kepentingan latar belakang perang dingin di Asia Tenggara terutama, kan ada doktrin domino effect yang kita sebut dulu McCarthyism, Menteri Luar Negeri Amerika yang menganggap bahwa kalau terjadi eskalasi komunis di Asia Tenggara maka Amerika akan ikut campur dalam upaya untuk menjamin dunia bebas itu. Dan itu yang kemudian kita tahu ada permainan politik intelijen Amerika di peristiwa 65. Jadi ada aspek internasional di situ dan udah berkali-kali soal 65 ini dibawa ke dalam jenis-jenis tribunal internasional. Di Indonesia kontroversi itu terlihat terus-menerus ada setiap pada tahun pemilu tuh. Dan dianggap bahwa ada kepentingan sebut aja militer, sejarah militer yang belum tuntas ditulis. Dan karena itu mesti ada satu wisdom untuk memastikan apakah ini hal yang akan membongkar banyak kegiatan bahkan ekstra spionase di kalangan militer sendiri dalam peristiwa 65. Tapi bagi kita, saya ikuti isu ini dari awal reformasi karena saya dulu ada di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Dan bagi masyarakat sipil, intinya adalah bukan peristiwanya sendiri, tetapi korban yang ada di situ yang juga seringkali dia cuma terkait di dalam daftar nama yang dipakai oleh satu kekuatan lalu dianggap dia sebagai PKI itu. Jadi kita mesti bedakan antara korban
dan pertentangan politik ketika itu. Jelas PKI bertentangan dengan tentara, ada persaingan politik antara TNI dan PKI. PKI kalah itu konsekuensi dari persaingan politik. Kendati PKI mengklaim punya 20 juta, tapi waktu disapu oleh kekuatan militer, dia kalah itu. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa PKI itu adalah korban. Enggak, PKI itu adalah faktor yang sedang berkelahi. PKI mempersiapkan kekuatan bahkan angkatan kelima. Jadi kalau kita bedakan, kita mesti anggap bahwa persaingan politik memang dimenangkan oleh tentara. Tapi ada klaim bahwa tentara pakai senjata. Oh iya, karena PKI juga masanya besar betul. Dan kita ingat bagaimana aktivitas Partai Komunis Indonesia, saya sebut Partai Komunis ya, bukan ide komunismenya tuh. Jadi aktivitas Partai Komunis yang mencari backup pada Presiden Bung Karno pada waktu itu. Jadi kalau isu ini dibuka, itu pasti ada soal keterlibatan Bung Karno, keterlibatan CIA, persaingan dengan poros Beijing segala macam. Jadi situasi perang dingin memang pada waktu itu seolah-olah kalau Indonesia nggak ikut teori domino efek, maka akan tercecer Indonesia dalam persaingan dunia. Dan Bung Karno sepertinya tergiur dengan ide PKI. Nah, karena itu dalam persidangan-persidangan militer kemudian ditemukan bahwa atau disimpulkan paling tidak bahwa Bung Karno minimal dia diam terhadap aktivitas PKI. Bung Karno ingin agar supaya PKI betul-betul di bawah kendali dia sehingga masa PKI betul-betul bisa sekaligus menjadi andalan dari Bung Karno. Tetapi semua ini adalah keterangan historis tentang persaingan politik antara Partai Komunis Indonesia dengan TNI. Nah, latar belakang ini yang hari-hari ini mencemaskan sampai di mana dia bisa dibuka. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, bagi masyarakat sipil perspektifnya adalah hak asasi manusia. Bagi publik internasional ada ketegangan baru tentang keterlibatan CIA misalnya. Tetapi kalau kita lihat konteks hari ini, ada beberapa peristiwa yang kemudian disebutkan juga di 12 daftar itu. Ada soal Talang Sari, dan itu selalu dilihat di dalam latar belakang Pak Hendro Priyono yang pada waktu itu adalah Komandan Korem Garuda Hitam kalau nggak salah. Demikian juga soal Aceh. Di Aceh itu ada soal Megawati, karena Megawati yang menyatakan, atau bagi masyarakat Aceh, DOM itu dibuat oleh Megawati itu sebagai presiden. Jadi sebetulnya banyak hal yang terkait dengan isu politik mutakhir tentang tokoh-tokoh yang ada sekarang. Demikian juga Papua. Papua sampai sekarang tetap bergejolak dan aspek-aspek tertentu di dalam upaya memerdekakan Papua atau pilihan referendum itu masih ada itu. Jadi saya melihat bahwa memang kalau nggak sekarang momentumnya itu dia nggak akan jadi seksi itu. Jadi justru ada sebut aja ada ketegangan politik, kegelisahan politik menjelang 2024, maka perpres itu diajukan. Tinggal kita nilai mana yang aspeknya politik, mana yang aspeknya pengadilan tentang kejahatan, mana yang aspeknya adalah upaya memulihkan hak-hak korban. Itu kira-kira 3 hal yang mesti kita lihat. Demikian juga kalau kita tambahkan soal Trisakti, soal kerusuhan Mei segala macam, nama Pak Prabowo ada di situ di dalam ingatan publik. Jadi banyak tokoh yang sedang bersaing hari-hari ini namanya ada sebetulnya di belakang 12 daftar itu tuh. Mungkin masih ada soal lain, tapi kira-kira asapnya kira-kira di situ tuh. Kita nggak tahu ini apinya dari mana sumbernya, tapi asapnya terbaca bahwa 12 daftar itu di dalamnya sekaligus ada daftar orang-orang yang sekarang sedang berkuasa. Ya, ya. Nah, bagaimana kita secara proporsional memposisikan itu? Dan kedua, apa arti pentingnya itu? Karena tentu saja ini setiap kali keputusan semacam ini tentu saja bisa memuaskan satu kelompok, tetapi kemudian juga menimbulkan resistensi dari kelompok yang lain. Katakanlah misalnya kita mulai, misalnya dalam peristiwa G30 SPKI, itu sudah hampir pasti dipastikan nanti yang akan bereaksi adalah kelompok-kelompok militer, terutama yang senior, yang di masa lalu, kelompok-kelompok Islam, yang terus terang sampai sekarang juga masih terus menganggap bahwa ini bukan persoalan pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, sementara apa kemudian apa manfaatnya kemudian Kepres ini kalau kemudian tidak bisa ditindaklanjuti, hanya sekedar muncul Kepres, tapi kan tadi rekomendasinya ada non yudisial dan ada yudisialnya begitu. Saya kira itu betul naluri Hersbrough sebagai seorang jurnalis yang tahu bahwa setiap isu politik bahkan yang sangat sensitif dia terkait dengan momentum, kan itu.
intinya. Dan Anda ikut di dalam banyak investigasi sebagai wartawan, kira-kira bisa punya feeling ini kelompok mana yang disasar, kelompok mana yang akan bereaksi itu. Dan itu juga sekaligus saya anggap Pak Jokowi bukan bermain api, tapi menyerempet-nyerempet sesuatu yang bisa menyebabkan tadi asap itu menjadi pekat sebagai asap politik. Kenapa? Karena harusnya ketika Jokowi masih kuat legitimasinya di awal pemerintahannya, itu yang mesti dilakukan tuh. Kalau sekarang Pak Jokowi agak susah untuk tampil lalu menganggap bahwa dia bisa selesaikan itu dengan perpres segala macam. Bahkan sinyal terakhir yang kita lihat kemarin dalam pidato Ibu Mega, kan diucapkan terus-menerus bahwa Presiden Bung Karno itu tidak bersalah. Karena Ibu Mega kasih sinyal bahwa seolah Presiden Soekarno pada waktu itu dinilai sebagai orang yang menyebabkan Indonesia berantakan di 65 itu. Jadi ada konteks itu tuh. Nah kalau itu dibicarakan sekarang, itu ketegangan pembelahan masyarakat, ini kan bangsa ini terbelah dalam isu agama tuh. Apalagi kalau soal komunis masuk, itu jadi isu agama juga. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara istana mengatasi psikologi ini. Pak Mahfud mengemukakan, oh iya, tapi yang non-judicial lagi dilakukan. Non-judicial itu dalam pengertian publik artinya menyogok dengan materi itu. Dan itu udah beberapa kali terjadi, walaupun itu sifatnya volunteer. Tapi kalau tidak ada penyelesaian judicial, itu tetap akan dianggap bahwa beberapa kelompok mau disogok oleh negara tuh, supaya terimalah ganti rugi. Tapi bukan karena keputusan politik. Dan para penyintas ini juga gelisah nih, apa sebetulnya yang dimaksud dengan non-judicial itu kan. Tentu beberapa orang yang para penyintas yang merasa udahlah kita udah capek tuh, udah puluhan tahun nunggu, ya udah terima aja lah semacam hadiah dari negara tuh. Tetapi catatan ini akan dipersoalkan di tingkat internasional. Karena tadi aspek internasional dari peristiwa 65 itu sampai sekarang tetap dikondisikan untuk dibawa ke tribunal-tribunal internasional. Yang beberapa tahun lalu itu dibuat di Den Haag, dan aktivis-aktivis kiri juga tetap menuntut penyelesaian hak asasi manusia. Jadi ini paket yang di dalamnya kita nggak tahu. Ini di tangan kirimu ada madu, di tangan kananmu ada racun, atau terbalik. Tapi tetap isu ini akan jadi kontroversi. Paling nggak dalam masuki tahun pemilu, tetap ketegangan sosial akan terjadi, terutama antara sayap politik kiri dan sayap politik kanan, atau kita sebut aja sayap antara kelompok sekuler dalam politik Indonesia dan kelompok agamis di dalam isu yang sama tuh. Tetapi tadi saya terangkan bahwa kalau presiden punya grip terhadap suasana, dia masih bisa kasih public address. Sekarang kalau Pak Jokowi tampil dengan perpres lalu digelorakan seperti biasa oleh apa namanya relawan atau buzzer ini, akan dianggap ini semacam provokasi itu untuk memaafkan 65 misalnya segala macam, apalagi 48 kalau ditarik lebih jauh lagi tuh. Jadi ini intinya tuh. Nah kita tunggu nanti kalimat bijak apa yang akan keluar dari Pak Jokowi, dan itu nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah kita tunggu uraian berikutnya dari Pak Mahfud, karena Pak Mahfud udah menyebut, oh iya kami akan proses, kendati non judicial juga kami proses tuh. Jadi masih mendua kan. Itu ya sebetulnya yang akan jadi pokok kontroversi lagi dalam Jadi kan dalam situasi yang vakum gitu ya, situasi katakan tidak ada, ini sebenarnya memang sesuatu yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimanapun juga negara mesti bersikap terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Itu saya kira itu kesepakatan dalam dunia yang beradab gitu. Tetapi kan dalam situasi di Indonesia ini berbeda. Satu, Anda tepat sekali kemarin kan pasca pidato Ibu Megawati itu kan sebenarnya dalam saya menyebutnya sebagai Pak Jokowi itu sudah dilucuti lah sebagai kewenangannya gitu, dan beliau akan selesai pada tahun 2024. Kan ini bisa aja semacam dia meninggalkan bom waktu gitu. Atau sebelum bom waktu itu meledak itu pun itu bisa dikapitalisasi. Ada pilpres, ada tokoh-tokoh seperti yang Anda sebut tadi, Pak Prabowo yang akan terlibat dalam kontestasi, dan itu juga akan dipersoalkan. Jadi memang menjadi menarik mengapa timingnya muncul saat ini gitu. Ya, Saudara Yarso lebih tegas, ini bom waktu. Tadi saya menyebutkan asapnya bisa bikin frustrasi politik. Tapi memang sebetulnya juga bom waktu tuh. Kan setiap pergantian kekuasaan isu ini diajukan.
Dan kita lihat Pak Jokowi kok menunda isu ini kan mestinya tadi kita diskusikan mestinya di awal ketika dia masih punya grip, masih punya endorsement power terhadap hak asasi manusia. Kalau sekarang udah nggak bisa, itu agak susah paling nggak. Jadi ini orang curiga, ini kesempatan ini buat apa itu diajukan sekarang? Untuk memecah konsentrasi dari partai-partai yang sedang bersiap-siap ikut pemilu, supaya nanti ada alasan untuk penundaan pemilu. Kalau ada kekacauan isu ini kan pasti Perpu lagi yang keluar kan. Karena isu ideologi masih belum bisa dibereskan, maka Perpu dikeluarkan. Ini ada kegentingan yang memaksa karena terjadi kontroversi tentang 65, kontroversi tentang Talang Sari, kontroversi tentang Aceh, kontroversi tentang Papua. Jadi kita mesti lihat ini semacam pretext yang mesti kita hati-hati bahwa bisa juga ini semacam permainan apa tadi yang Anda sering sebutkan itu mirror and smoke and mirror politics kan. Jadi kita mesti lihat hati-hati itu. Justru kenapa kita mesti hati-hati? Karena power Pak Jokowi itu melemah, sementara orang menginginkan Jokowi berlanjut periodenya, maka mesti dicarikan isu yang bisa mengabaikan keadaan real, lalu kita bermain di antara cermin dan asap. Oke, jadi kita mesti ini wait and see ya, saya kira Bung Rocky ini baru dilempar gitu bolanya. Kita masih tunggu tuh siapa yang akan mulai menendang dan ditendangnya ke arah mana. Dan ini saya kira ini semua ini bukan semua pemain, semua penonton aja pun bisa masuk ke lapangan ikut menendang bola ini kalau dalam isu yang ini. Jangankan penonton, wasit aja bisa nendang bola. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi dipastikan ini kita sudah memastikan bahwa tensi politik kita ini akan mengalami eskalasi ya pasca penerbitnya Perpres ini, dan itu kaitannya tentu saja berkaitan dengan situasi menjelang pemilu 2024 itu. Pasti semua talk show akan balik lagi ke soal ini dan lupa bahwa pemilu sebetulnya tidak boleh ditunda karena nanti Ibu Mega akan marah lebih besar pada sang petugas partai. Oh ya, kalau kayak gitu kita beri saja garis tebal merah bahwa apapun dalam situasinya yang dihasilkan dampak dari Kepres ini, pemilu tetap tidak boleh ditunda. Yes, itu namanya salam Pancasila kata Bu Mega. Kalau kita salam 0%. Yes, oke, thank you. Yes.